Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian tetap selalu semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran TIK. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari kali ini? Tapi sebelum mulai, yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita, lalu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kepahaman yang baik. Nah, setelah kita membaca doa, kita akan memulai materi kita pada hari ini. Apa sih yang akan dipelajari pada pembelajaran TIK hari ini? Kalau pekan lalu kita sudah mempelajari bagaimana caranya membuat surat elektronik atau yang disebut dengan surel atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electronic mail yang biasa disebutkan dengan kata email. Hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana sih cara kita mengirimkan pesan melalui electronic mail atau surat elektronik. Dan di sini juga Ibu akan membahas ada apa aja sih di halaman yang menampilkan email kalian ketika kalian membuka sebuah akun email. Nah, tapi ternyata ada beberapa yang belum mengumpulkan alamat emailnya. Yang belum mengumpulkan alamat emailnya masih Ibu tunggu ya. Dan nanti sekaligus mengerjakan tugas yang baru. Nah, hari ini kita akan mengenal apa saja yang terdapat dalam surat elektronik atau surat. Nah, kira-kira ada apa aja sih? Yuk sama-sama kita perhatikan. Nah, ini adalah tampilan di mana ketika kita membuka Google Chrome. Oke, ini adalah tampilan dari Google Chrome. Di sini di halaman di paling atas, di bar paling atas adalah sebuah tab atau laman baru yang akan kalian buka. Di sini ada tanda silang. Kalau ada tanda silang ini kalian klik, ini kalian akan keluar. Lalu di sini ada tambah. Tambah ini untuk menambahkan tab atau suatu perangkat lain yang akan kalian buka untuk mencari sesuatu. Misalkan di sini kita klik tambahnya, ada new tab. Ketika ditambah akan muncul lagi hal yang sama. Dan ketika kalian ingin menghilangkan, tinggal kalian klik tanda silangnya. Hilang deh tab yang keduanya. Nah, kita bergeser ke arah sebelah kanan. Di sini ada tanda panah. Tanda panah ini biasanya berisikan tentang tanda-tanda atau sesuatu yang akan kalian lihat tambahannya. Nah, di sini ini adalah tentang apa sih yang pernah dicari atau recently closed, apa yang baru saja ditutup. Selanjutnya di sebelahnya, ini ada yang namanya minimize. Minimize ini adalah tombol atau icon untuk kalian menyembunyikan dari sebuah halaman atau halaman yang kalian buka. Misal, ini kita klik, nanti akan tertutup seperti ini. Nanti akan tertutup, dan setelah itu di sampingnya ada, nah ini restore down. Maknanya apa? Maknanya adalah kalian membuat halaman dari tampilan Google Chrome ini menjadi kecil. Kita klik, nah dia menjadi kecil seperti ini. Lalu ketika kita mau membesarkannya lagi, kita klik lagi di sini. Nanti di sini tulisannya berubah menjadi maksimal. Artinya untuk membesarkan halamannya atau tampilan. Nah, ini yang selanjutnya adalah tanda silang. Close untuk menutup. Lalu kita lihat ke bawahnya.
Nah, di sini ada kolom panjang sekali berwarna. Nah, ini adalah untuk mencari sebuah artikel, atau kalian mau mencari suatu pelajaran, atau yang lainnya. Di sini tinggal kalian tulis apa yang ingin kalian cari. Nah, di samping kanan dan kirinya ada beberapa icon. Nah, icon di sini yang pertama kita bahas di sebelah kiri. Ini adalah icon untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu di sebelahnya adalah untuk maju ke halaman selanjutnya. Dan yang ini adalah untuk tombol merefresh atau reload untuk mengunggah ulang, meloading ulang apa yang kalian cari. Biasanya kita melakukan reload atau refresh ini ketika laman yang sedang kita lihat ini tiba-tiba freeze, tidak bertambah dan tidak berkurang. Biasanya kita reload dulu. Nah, selanjutnya di sebelah kanan, ini ada tanda bintang. Tanda bintang ini fungsinya buat apa sih? Tanda bintang ini fungsinya adalah untuk menandai atau sebagai bookmark, penanda buku dari apa yang sudah kita cari. Selanjutnya, di sini adalah logo atau icon dari Google milik kita. Jadi setiap Google Chrome yang kita buka sudah tersambung dengan alamat email atau surel yang kalian punya. Nah, di sini ini ada surel atas nama ibu yang terlihat nama depannya. Nah, selanjutnya ini ada tombol 3. Tombol 3 di sini ini fungsinya adalah sebagai setting. Atau di sini tulisannya customize and control Google Chrome. Jadi untuk aplikasi-aplikasi dan bagian pengontrol untuk Google Chrome. Ketika kita klik, kita lihat di sini ada bermacam-macam. Ada new tab, ada new window, ada new Ignoto window, history, download, bookmarks, terus ada zoom, print, paste, find, more tools. Nah, di sini ada buat edit, cut, copy, paste, setting, help, dan exit. Ketika kalian mengklik exit ini, nanti kalian akan keluar dari halaman Google. New tab, fungsinya sama seperti yang di atas ketika kalian mengklik tanda panah. Nah, new window maknanya adalah kalian membuka halaman yang baru di luar halaman yang sedang kalian buka. Ini new Ignoto window biasanya digunakan untuk aplikasi ketika kalian tidak memiliki akun email dari Google. Karena di sini kita menggunakan Google. Selanjutnya ada history, yaitu halaman pencarian. Lalu download, apa saja sih yang pernah kita download, kita bisa lihat di sini. Bookmarks, bookmarks itu adalah penanda apa saja yang kita tandai. Lalu ada zoom, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini. Nah, di bawah ini disebut dengan main menu atau menu utamanya. Di menu utama pada Google ini, di paling atas ini di sebelah kanan, ini ada Gmail, image, terus ada tanda titik. Titiknya ada banyak nih, kurang lebih ada 9. Lalu ada di sini untuk pengaturan atau Google Account. Nah, ini ketika kita akan membuka surat elektronik, maka yang kita pilih nanti adalah Gmail. Sedangkan untuk image atau images ini, foto-foto atau video yang kita unggah. Lalu di sini, ini Google Apps. Google Apps ini ada banyak. Ada apa aja? Wah, ternyata di sini di Google Apps, yang pertama ada akun kita. Yang kedua adalah untuk search, tapi kalau untuk search nggak perlu repot-repot, karena di sini pun sudah bisa untuk mencari. Selanjutnya ada Google Maps untuk peta, YouTube. YouTube ini termasuk ke dalam bagian dari Google. Lalu ada Google Play, pasti kalian tahu ya Google Play. Google News untuk berita, Gmail untuk surat elektronik. Lalu ada Meet. Meet ini Google Meet biasa kita gunakan untuk
pembelajaran. Lalu ada chat, bisa juga untuk chatting ternyata. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada kontak. Kontak. Nah, terus ada Google Drive. Google Drive ini adalah penguploadan yang untuk data-data yang kita butuhkan. Google Calendar, Google Translate, Photos, Duo, dan Shopping. Nah, foto ini hampir sama dengan image yang tadi ada di depan. Lalu Google Translate untuk menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Google Duo. Google Duo itu sebenarnya sama seperti Google Meet. Hanya perbedaannya adalah Google Duo hanya bisa dilakukan untuk 2 kontak atau 2 orang saja. Misalkan Bu Hikmah menelpon ke kakaknya Bu Hikmah. Hanya bisa berdua saja. Tapi ketika kita menggunakan Google Meet, akan banyak yang bisa kita lakukan panggilan. Google Shopping untuk belanja. Nah, siapa nih yang hobi belanja? Oke, kita lihat lagi ke bawahnya, masih ada lagi nih ternyata. Ada docs atau dokumen. Nah, ini sekarang Google itu sudah dilengkapi dengan yang namanya penyimpanan dokumen secara online. Nah, di sini untuk Word, di sini yang kedua Sheets, untuk biasanya yang kalian kenal dengan Microsoft Excel. Selanjutnya ada Slides. Slides itu adalah PowerPoint. Selanjutnya ada Books, buku-buku elektronik. Ada Hangouts. Hangouts itu semacam percakapan atau semacam pesan. Atau bisa untuk mengirim pesan seperti SMS. Keep itu untuk penanda atau catatan. Ada Jamboard. Lalu ada Classroom, Earth, Collection, Arts, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini masih banyak lagi. Ada podcast, ada Google One, Travel, dan ada Forms. Forms ini adalah suatu aplikasi atau suatu halaman yang digunakan untuk membuat suatu survei atau suatu penelitian. Nah, di sini masih ada lagi more from Google Workspace Marketplace. Jadi, selain dari aplikasi-aplikasi tadi yang sudah disebutkan, masih ada lagi nih dari Workspace untuk pekerjaan dan Marketplace untuk perdagangan. Nah, selanjutnya setelah dari Google Apps, di sini ada Google Account berisi tentang data-data pribadi kita atau data-data diri kita pada saat kita mendaftarkan diri kita menjadi pengguna Google. Oke, selanjutnya di sini ada Google, ada logo Google. Dan di bawahnya ada search Google or type a URL. Nah, ini adalah sama fungsinya seperti yang atas, untuk mencari. Bisa mencari dari apa yang kalian ingin ketahui, atau bisa dari suatu link yang sudah kalian punya. Nah, di bawah ini adalah aplikasi-aplikasi yang sering kalian buka. Atau kalau kalian tidak sering buka, biasanya di sini akan muncul aplikasi yang terakhir kalian buka. Biasanya tampilan aplikasinya paling banyak berisi 6. Nah, di sini ada 4. Ada Gmail, ada Ask.com, ada DuckDuckGo, ada Web Store, dan Add Shortcut. Nah, Add Shortcut ini kalian bisa menambahkan. Misalkan kalian mau menambahkan Facebook di laman cepat ini, bisa kalian tambahkan. Atau Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya. Karena di sini yang untuk di akun yang ini Ibu gunakan adalah akun yang khusus untuk pekerjaan, sehingga pada laman utamanya hanya terlihat apa yang terakhir Ibu cari. Nah, Ask.com kita pernah pelajari, DuckDuckGo juga sama kita pernah pelajari sebelumnya. Selanjutnya, di paling bawah kanan ini ada Customize Chrome. Jadi kita bisa mengganti warna latarnya. Ketika kita klik, nah muncul tampilan seperti ini, ada background-nya.
Bisa kalian ganti background-nya mau apa. Ini adalah background dasarnya. Classic Chrome. Kalau kalian mau ganti, boleh. Ada pilihan ya. Ada Latino Artist, terus di bawahnya ada Floral, Black Artist Collection, lain-lain. Nah, kalau menggunakan foto bisa nggak sih? Bisa. Kalian klik upload from device. Lalu kalian cari apa yang mau kalian gunakan. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian intinya, yaitu tentang apa ya? Tentang Gmail atau Google Mail. Nah, ketika kalian mau membuka Google Mail, kalau di atas sini ada tulisannya, tinggal kalian klik. Kalau tidak ada bagaimana? Kalian klik Google Apps, lalu kalian cari Gmail. Oke, sekarang kita klik. Lalu akan tampil seperti ini. Ini Google yang Ibu pakai adalah Google Workspace, jadi biasanya hanya berisi tentang pekerjaan-pekerjaan saja. Makanya email yang Ibu gunakan ini biasanya adalah email-email yang Ibu gunakan untuk kebutuhan pekerjaan. Tapi kalau di akun yang kalian bikin adalah akun umum. Jadi kalian bisa menggunakan di luar pekerjaan ataupun dunia pendidikan. Nah, tampilan dari Google Mail ini seperti ini. Ketika kalian masuk ke Google Mail, akan terlihat langsung inbox atau kotak masuk. Ada beberapa kotak masuk di sini yang sudah ada di email punya. Dan di sini, di email paling bawah, pasti selalu email dari Google tentang ucapan terima kasih karena telah mendaftar, atau bisa juga dia sebagai welcome untuk selamat datang. Oke, kita lihat ya seperti apa. Karena Ibu yakin kalian pun akan mendapatkan email seperti ini. Nah, di sini finish setting up your new Google account. Nah, di sini belum diselesaikan. Perlu nggak sih diselesaikan? Tidak perlu. Asal data-data yang dibutuhkan sudah ada, data yang lainnya tidak perlu kalian masukkan, tidak apa. Nah, di sini ada kalimat di bawahnya. Hi Nur, welcome to Google. Your new account comes with access to Google products, apps, and services. There are a few tips to get you started. Jadi di sini isinya tentang ucapan selamat datang di Google. Selamat datang di akun email baru kamu yang akses, yang terhubung dengan produk Google, aplikasi Google, dan service dari Google. Nah, di sini ada get most of your Google account dan yang lainnya. Nah, ini adalah bagian yang dikirimkan dari Google. Oke, di sini sampai bawah masih banyak. Nah, ini adalah tampilan email pertama ketika kalian membuat sebuah akun email. Oke, selanjutnya adalah di sini, ini adalah email-email yang masuk. Ada primary, ada social, dan promotion. Primary ini adalah email utamanya. Ini semua email utama yang tidak ada berkaitan dengan sosial atau media sosial dan promosi akan masuk ke primary ini atau utama. Lalu di sini ada sosial. Sosial itu biasanya adalah promo-promo media sosial. Nah, di sini promotion, promosi atau advertise, iklan. Nah, biasanya masuknya ke sini. Oke. Nah, di sebelah kiri sini ini ada bagian-bagian lainnya. Yang pertama di sini ada compose. Compose itu untuk apa? Untuk kita mengirimkan atau membuat sebuah email. Lalu di bawahnya di sini ada inbox. Inbox ini adalah kotak masuk. Start. Start itu adalah pesan yang kalian bintangi atau pesan-pesan penting. Jadi setiap pesan penting supaya tidak hilang bisa kalian bintang. Gimana cara bintangnya? Di samping ini pengirimnya, ini sebelah kiri ini yang ini tulisan ada Google Formulir, terus ada IHF karakter,
dan di sini yang lain-lainnya ini, di sampingnya ada tanda bintang. Ketika kalian klik, warna bintangnya menjadi penuh, warna kuning, maka tandanya pesan ini sudah ditandai sebagai pesan yang penting dan akan masuk ke kolom start. Nah, di sini ada muncul. Selanjutnya adalah snooze. Snooze itu apa sih? Snooze itu adalah sebuah pesan yang tertunda atau yang ditunda. Setelah itu ada send. Send itu adalah pesan yang dikirim. Jadi ketika kita mau mengirim sebuah pesan, pesan itu akan masuk ke folder send. Lalu ada folder draft. Draft itu adalah sebuah pesan yang sudah kalian ketik, tapi tidak jadi kalian kirim. Atau mungkin kalian masih butuh perbaikan atau revisi dalam penulisan emailnya. Jadi bisa masuk ke draft. Oke, terus kita klik more-nya. Di sini masih banyak. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, ada important. Important itu adalah penting. Terus ada chat, schedule, all mail, spam, trash, categories, manage label, dan create new label. Nah, di sini important itu adalah pesan-pesan yang penting. Kalau chat itu nanti akan berhubungan dengan yang tadi yang ada di Google Apps Hangouts. Nah, ini saling berkaitan atau berhubungan. Selanjutnya schedule. Schedule itu adalah pesan yang dikirimkan pada suatu waktu. Jadi misalkan kalian sudah ngetik sekarang, tapi mau dikirimkannya besok, itu bisa di schedule. Nah, selanjutnya ada all mail. Kalau all mail ini nanti masuk semua. Dari ini pesan yang masuk dengan pesan yang terkirim. Nanti di sini ada tulisannya inbox. Oh, berarti pesan masuk. Kalau misalkan ada tulisan send, berarti pesan keluar atau pesan yang dikirim. Oke, lalu di sini ada spam. Spam itu adalah email-email yang menurut Google sebagai email yang kurang penting. Akan masuk ke spam. Nah, selanjutnya ada trash. Trash itu adalah pesan-pesan yang kalian hapus. Jadi kalau kalian mau hapus pesan, maksudnya akan ada di trash. Nah, selama masih berada di trash, dia masih akan bertahan selama 30 hari. Gimana kalau lebih dari 30 hari? Maka pesan yang kalian hapus atau kalian pindahkan ke trash akan menghilang atau terhapus secara permanen. Lalu di sini ada kategoris, manage label. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana sih cara membuat sebuah email. Di tampilan awal sudah seperti ini, lalu kita klik compose atau membuat. Nah, nih di sini sudah muncul tulisan new message. Oke, kita perbesar supaya lebih enak dilihatnya. Nah, setelah ini muncul, lalu bagaimana lagi? Nah, ini adalah pesannya. New message, pesan baru. Kita klik di sini. Tujuannya. Kita harus tahu emailnya apa sih? Email si penerimanya apa? Atau siapa yang mau kita kirimin. Misal, Bu Hikmah mau mengirimkan email kepada saudara Bu Hikmah yang jauh berada di luar kota. Kita harus tahu dulu emailnya apa. Bagaimana cara kita tahu emailnya? Kita bisa menanyakan kepada orang tersebut. Alamat emailnya apa? Oke, nah misalkan di sini Bu Hikmah akan mengirimkan pesan kepada kepada Bu Hikmah. Oke. Nah di sini kebetulan sudah ada email lainnya. Oke, nah ini kita bisa ketik. Jangan lupa dilanjutkan dengan tanda @ lalu penerimanya, server penerimanya. Karena server penerimanya adalah Gmail, maka kita masukin Gmail. Kalau sudah gimana? Kalau sudah bisa kita klik spasi. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah satu email yang kita masukkan. Kalau mau ngirim lebih dari satu email, bisa nggak sih? Bisa. Kita masukkan lagi.
Misalkan Yahoo. Kita spasi lagi untuk menambahkan email ID. Ada berapa email yang bisa kita kirimkan? Berapa penerimanya? Bisa banyak. Biasanya satu kali pengiriman email bisa kita kirimkan maksimal 10. Oke, selanjutnya di sini ada subjek atau inti pesannya. Atau apa sih yang mau kita obrolin. Misalkan kita mau mengirimkan tugas. Tugas TIK, kita tulis judulnya, subjeknya. Lalu di sini kita tulis pesannya. Assalamualaikum. Berikut saya lampirkan tugas TIK hari ini. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di bagian bawah ini ada beberapa pilihan. Nah, ini adalah untuk undo atau mengulang ke sebelumnya. Ketika kita klik, maka akan ada yang hilang. Di sini karena terakhir kita menggunakan tanda titik, kita mengetik tanda titik, maka tanda titiknya hilang. Lalu yang selanjutnya adalah redo. Redo itu adalah memajukan atau mengembalikan seperti sebelumnya. Nah, ini kita klik, maka tanda titiknya akan muncul kembali. Lalu di sini ada sans serif. Sans serif itu adalah jenis tulisan. Ada banyak jenis tulisannya. Di sini ada sans serif, fixed width, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada untuk size ukurannya. Huge, paling besar. Large, ukurannya besar. Normal, dan small, kecil. Lalu setelah itu di sampingnya ada bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, underline untuk menggaris bawah. Di sampingnya ini ada text color. Kalian bisa merubah warna tulisannya. Background color, misalkan backgroundnya kalian mau ganti jadi warna biru. Bisa. Backgroundnya jadi berwarna biru. Kita enter, kita klik. Tulisannya berubah di sini nih. Ada backgroundnya menjadi warna biru. Setelah itu, di sampingnya lagi ada ini text color-nya, warna dari pesannya. Misalkan warna pesannya kita mengirim dengan menggunakan warna ungu. Nah, di sini tulisannya berubah menjadi warna ungu. Oke, jadi bisa mengubah warna. Lalu di sini ada align. Align itu untuk pengaturan tulisan. Ada rata kiri, rata tengah, dengan rata kanan. Selanjutnya ada numbering, jika kalian butuh numbering. Terus ada bullet list atau bulleting. Kalau numbering itu menggunakan angka dengan huruf 1, 2, 3 atau ABC. Kalau bulleting ini atau bullet list, dia menggunakan tanda seperti titik, strip, terus bisa lagi menggunakan panah, dan lain-lain. Nah, ini adalah indent lens. Indent lens itu apa sih? Untuk menggeser tulisan yang kalian ketik. Gesernya ke arah mana? Gesernya ke arah kiri. Lalu yang ini ada indent more, berarti dimasukkan ke dalam. Selanjutnya, ini adalah quote atau kutipan. Ini adalah strike through, garis. Misalkan kita klik ya, contoh ini. Kita tulis. Nah, tulisan yang kita ketik ini akan mendapatkan sebuah garis pada tengah-tengah. Oke, lalu di sini adalah remove formatting. Kalau kita klik remove formatting, semua format yang sudah kita pilih akan menghilang. Oke, selanjutnya di sini paling bawah ini ada send. Send ini untuk mengirim. Nah, lalu di sini ada formatting option. Formatting option ini untuk pergantian. Nah, yang tadi ini kalau kita klik nih. Lalu di sini ada attach file atau menambahkan sebuah file.
Misalkan kita mau menambahkan dokumen Word atau menambahkan dokumen Excel atau yang lainnya. Gimana caranya? Ketika kalian akan menambahkan sebuah lampiran, tinggal kalian klik attach file, lalu nanti akan tampil berat seperti ini. Apa sih yang akan kalian tambahkan? Misal, Ibu akan menambahkan ini materi tentang IPA, bab 4 pertemuan 1. Ibu klik, lalu kita klik open. Kita tunggu, ini lagi mendownload, dan setelah itu attachment-nya atau lampirannya sudah ada. Kalau di sini tadi masih ada tanda biru, tandanya masih loading, masih uploading, lagi mengunggah. Lalu di samping attach file, tidak hanya dokumen saja yang bisa kalian kirimkan, bisa juga kalian mengirimkan sebuah gambar. Selanjutnya di sini adalah insert link. Nah, link ini adalah sebuah tautan alamat, misal seperti alamat email atau insert link. Nah, text to display, apa linknya di sini, terus habis itu web address-nya apa, misalkan yahoo.com. Terus di sini atau kalian bisa juga mengirimkan email address, bisa emailnya apa, ini kita masukkan di sini. Misalkan, coba dulu deh, kita coba dari web address. Misalkan kita memasukkan yahoo.com, setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul di sini nih, yahoo.com. Lalu, nah di sini akan muncul yahoo.com. Biasanya ketika kalian menuliskan link, akan berubah secara otomatis menjadi warna biru dan memiliki garis bawah. Kalau tadi kita menautkan sebuah link address atau web address, sekarang kita akan menautkan sebuah email. Setelah itu kita klik sama seperti sebelumnya. Ini langsung berubah menjadi warna biru dan garis. Lalu di sampingnya ini ada stiker atau insert emoji. Ada berbagai macam emoji atau emoticon. Dari gambar muka, terus ada gambar hewan, segala macam. Ini hampir sama dengan aplikasi, dengan stiker-stiker yang biasa kalian gunakan dalam penggunaan WhatsApp. Oke, selanjutnya ini ada insert file using Drive. Jadi kalian nanti akan menggunakan Google Drive. Untuk materi Google Drive akan kita bahas di kemudian hari. Oke, selanjutnya di sini untuk memasukkan insert foto, untuk memasukkan foto. Nah, misalkan ini kita mau pilih fotonya, kita klik di tanda panah. Setelah itu kita klik insert. Nah, kalau kita klik insert seperti ini, dia langsung masuk fotonya. Tapi kalau kita mau menambahkan sebagai attachment atau sebagai lampiran, ini bisa kita pilih insert, kita klik fotonya yang dipilih, lalu kita pilih di sini nih, ada insert image in line, maksudnya dalam pesannya tersebut atau dalam sebuah attachment. Kalau kita klik sebagai as attachment, lalu kita insert, nanti tampilannya seperti ini. Nah, dia seperti file dokumen seperti ini, jadi langsung terlihat. Oke, nah selanjutnya adalah di sini ada turn confidential mode on atau off. Jadi sebagai pengaturan waktu. Ini tidak perlu kalian otak-atik, biarkan saja. Lalu di sini terakhir ada insert signature. Oke, misalkan kalian memasukkan tanda tangan atau memasukkan tulisan tangan. Ketika kita klik, manage signature, oh ternyata tidak bisa. Untuk manage signature ini untuk tanda tangan harus ada aplikasi tersendiri sebagai tambahan untuk memasukkan tanda tangan atau tulisan.
Nah, jadi seperti itu materi kita hari ini. Kalau sudah selesai semua gimana? Kalau sudah selesai semua, pesannya sudah kita ketik, tujuannya sudah kita masukkan, lalu kita klik send, kirim. Nanti kalian tunggu di sini ada tulisan message send. Maknanya apa? Maknanya adalah pesannya tersebut sudah terkirim. Kalau kalian mau lihat di mana sih terkirimnya, kalian bisa melihat di kolom send. Nah, kita klik. Ternyata di sini sudah nih, sudah kekirim. Oke, nah seperti ini sudah terkirim pesannya. Kita bisa klik untuk lihat. Lalu kita lihat. Wah, di sini. Nah, di sini ada, ini adalah subjeknya atau judulnya, tugas TIK. Ini adalah badan pesannya. Lalu di sini ada pesan yang kita kirimkan. Nah, ini adalah pesan yang kita kirimkan. Di sini nah, ada attachment-nya, ada pilihannya. Di sini ada attachment-nya, ada pilihan. Nah, ternyata di bawah ini, kalau kita perhatikan, ada mail delivery subsystem. Di sini alamatnya adalah mailerdaemon@googlemail.com. Nah, kalau kita mendapatkan pesan seperti ini di send, di kolom send atau di folder send, maknanya adalah pesan yang kita kirimkan salah alamatnya, salah tujuan pengirimnya. Seperti di sini, address not found. Alamatnya tidak ditemukan. Your message wasn't delivered to. Nah, di sini pesan kalian tidak terkirim ke email yang ini. Because the address couldn't be found or is unable to receive mail. Karena alamatnya tidak dapat ditemukan atau tidak dapat menerima lagi pesan. Nah, untuk pesan yang satu lagi bagaimana? Apakah terkirim? Karena informasinya hanya email yang ini saja, berarti email yang satunya lagi sudah terkirim. Nah, jadi seperti itu materi kita hari ini, yaitu tentang mengirim email dan bagian-bagian yang ada pada Gmail serta halaman utama Google Mail. Oke, hari ini Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian, yaitu kalian kirimkan email untuk Bu. Emailnya berisi tentang apa? Terserah kalian tentang apa, mau pengalaman kalian, mau kalian mengirimkan foto, atau kalian mengirimkan sebuah dokumen, atau hanya pesan yang diketik pada menunya aja, atau pada badan pesannya aja, silakan. Tugasnya mengirimkan email untuk Bu Hikmah. Untuk alamat email Bu Hikmah, nanti akan Bu Hikmah sampaikan di WhatsApp. Oke? Jadi, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Semoga apa yang Bu Hikmah sudah jelaskan kepada kalian bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian pelajari dengan baik. Sehingga bagaimana kita menanggapi era kemajuan dalam bidang teknologi bisa kalian manfaatkan dengan baik. Karena perkembangan zaman saat ini sudah semakin pesat. Kita tidak boleh tertinggal zaman. Jadi harus rajin-rajin dan harus giat dalam mengenal budaya atau teknologi yang terbaru. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.